Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang eksponen, bentuk akar, dan ini lanjutannya yaitu logaritma. Masih materi kelas 10 bab pertama. Yang pertama, pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Inverse itu artinya kebalikan ya. Secara umum ditulis A pangkat C sama dengan B. Nah, dalam bentuk eksponen itu kan C-nya sebagai pangkat. Nah, jika diubah ke logaritma menjadi A log B sama dengan C. Nah, kok bisa A log B sama dengan C? Nah, berarti di sini kelihatan nih C itu sebagai pangkatnya ya. Nah, C itu sebagai pangkatnya. Jadi untuk lebih jelasnya dicontoh. Nah, ini keterangannya, yaitu syaratnya A lebih dari 1 dan B lebih dari 0. Yang A disebut bilangan pokok atau basis. Yang ini ya, A yaitu basisnya. Yang B-nya disebut numerus. B ini. Langsung aja ke contoh. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, tadi kan kalau bentuk umumnya kan A pangkat C sama dengan B. Di sini A-nya 2, C-nya 3, dan B-nya 8. Nah, maka ditulisnya seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kok bisa 3? Nah, berarti kan 3 ini kan sebagai pangkat dari 2 ya. Pangkat dari basisnya. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya kan 8. Nah, maka seperti ini. Jadi kebalikan dari eksponen. Yang kedua, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, diubah ke dalam logaritma, 6 log 36 sama dengan 2. Jadi sama aja, 6 pangkat berapa yang hasilnya 36, yaitu pangkat 2 kan. Nah, 6 pangkat 2 hasilnya 36. Jadi 2 ini sebagai pangkatnya ya, pangkat dari 6 atau pangkat dari basis bilangan pokok. Lanjut. Nah, contoh yang ketiga nih. Gimana kalau misalkan 3 log 81? Coba 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Coba 3 pangkat 2 itu kan hasilnya 9. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Berarti jawabannya 4 ya. 4 ini sebagai pangkat dari 3. Nah, seperti ini. Mudah ya. Contoh yang keempat, 2 log 32. Nah, berapa nih? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32 ya. Nah, berarti jawabannya 5 nih. Jawabannya 5. Itu ya. Mungkin pengertian logaritma seperti ini kurang lebihnya. Sekarang yang kedua, kita masuk ke intinya, yaitu sifat-sifat logaritma. Yang pertama, mungkin sifat-sifatnya ada 10 ya. Yang pertama, X log dalam kurung A dikali B sama dengan, bisa kita jabarin, X log A ditambah X log B. Nah, contohnya 4 log 2 ditambah 4 log 32. Nah, di sini kan X ini kan basisnya. Nah, basisnya harus sama. Ini X, ini X. Di sini juga sama. Basisnya 4.
di sininya 4. Maka kita ubah seperti ini. Nah, jadi kan sama aja 4. Dan ini sama ya, 4 ya basisnya, jadi 4 log. Nah, ini 2 ini kan numerusnya nih. 2 numerusnya, 32 numerusnya. Berarti tinggal kaliin aja. 2 dikali 32. 2 dikali 32 berapa? 64. Maka seperti ini, 4 log 64 hasilnya berapa? 4 dipangkatin berapa? Yang hasilnya 64. Coba kalau 4 pangkat 2 itu kan 16. Nah, kalau 4 pangkat 3 hasilnya 4 kali 4 kali 4 64 ya, benar ya, berarti 4 pangkat 3. Nah, maka di sini tulis 3-nya aja, hasil pangkatnya aja berapa kan, seperti itu. Lanjut sifat yang kedua, X log A per B sama dengan, sama ya, kalau tadi perkalian ditambah, kalau ini pembagian dikurang, nggak beda jauh kayak sifat eksponen ya. X log A per B sama dengan X log A dikurangin X log B. Syaratnya ini harus sama nih, ini X, ini X, absisnya ya, absisnya harus sama, ini X, ini X. Yang A ini numerusnya, B juga numerusnya. Nah, contoh nih, 2 log 48 dikurangin 2 log 3. Nah, 2 log 48 itu kan nggak ada ya, kalau kita cari 2 pangkat berapa yang hasil 48 kan nggak ada. Sama ini juga, 2 log 3, 2 dipangkatin berapa yang hasilnya 3 juga nggak ada. Karena 2 pangkat 2 aja udah 4, udah lebih dari 3 ya. Nah, maka kita pakai sifatnya. Tadi gimana nih? Ini kan 2 kan absisnya. 2 absisnya, ini juga sama, 2 absisnya. Nah, absisnya udah sama nih. Seperti ini kan bentuknya. Nah, berarti kita ubah ke bentuk seperti ini yang sebelah kiri. X di sininya X. Nah, berarti kalau 2 udah sama absisnya, berarti di sininya 2 log. Nah, yang pertama numerusnya A, yang kedua numerusnya B, berarti A per B. Nah, kalau di sini gimana nih? Berarti sama aja 48 per 3. Ingat ya, jangan kebalik ya. Di sini kan A per B, A per B. Jadi sini 48 per 3, jangan 3 per 48 ya, jangan sampai kebalik nih. Nah, dari sini kita hitung dulu, 48 dibagi 3 berapa, yaitu 16. Nah, udah tinggal kita hitung nih, 2 log 16. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, yaitu 2 pangkat 4 ya, kita tulis pangkatnya aja 4, seperti itu. Lanjut sifat yang ketiga, X log A pangkat N sama dengan, nah di sini kan numerusnya A pangkat N ya. Nah, yang pangkat ini N nya kita pindahkan ke depan, N dikali basisnya tetap X, kita tulis X log A. Nah, kita tulis A nya aja. Kenapa N nya nggak ditulis? Karena N nya udah pindah ke depan, gitu ya. Biar lebih jelas langsung ke contoh. 2 log 4 pangkat 3. Nah, di sini kan 2-nya ini sebagai X, 4-nya sebagai A, 3-nya sebagai N. Nah, di sini kan N-nya pindah ke depannya. Nah, berarti di sini 3-nya pindah ke depan. 3-nya pindah ke depan dikali ini tetap 2-nya, 2 log 4. Di sini kan tetap ya X log A. Tetap ya. Contohnya seperti ini. Lalu kita hitung dulu nih. 2 log 4 berapa? 2 log 4 kan 2 ya. Nah, berarti 3 dikali 2. Hasilnya berapa? Nah, seperti itu ya. Lanjut. 2 log 8. Nah, gimana nih kalau 2 log 8?
Nah ini kan numerusnya 8, kita bentuk dulu biar perpangkatan seperti ini. Jadi berapa pangkat berapa nih, yaitu 2 pangkat 3 ya. 8 nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3, sama aja ya, 2 pangkat 3 itu kan 8. Nah makanya kita modifikasi nih bisa seperti ini. Nah kemudian 3 nya pindah ke depan, 3 nya sama seperti ini sifatnya, terus 2 log 2. Nah kita hitung dulu 2 log 2 ini berapa. 2 log 2 itu kan 1 ya, 2 pangkat 1, maka hasilnya 2. Nah, berarti 3 dikali 1, nah, hasilnya 3. Sifat yang keempat, A log B sama dengan X log B per X log A. Nah ini jangan kebalik, lihat ya, A sama B nya nih, nanti jangan ketukar kalau misalkan ada contoh. Kalau ada soal jangan sampai ketukar. Ada contoh 4 log 25 per 4 log 5, lihat. Nah kita lihatnya ini bentuknya sama yang seperti sebelah kanan, ruas kanan ya. Lihat, X nya itu kan 4, B nya 25, A nya 5. Nah kita ubah seperti ini, A log B berarti sama aja 5 log 25. Lihat ya, A nya yang di bawah, B nya yang di atas. Syaratnya basisnya harus sama, ini kan 4 sama 4 ya, harus sama. Kalau misalkan basisnya beda nggak bisa kita bikin seperti ini. Nah berarti kan syaratnya kan sifatnya harus sama nih, XX ini harus sama 4. Lanjut 5 log 25, hasilnya berapa? 2 ya, karena 5 pangkat 2 itu kan 25. Nah ini contoh yang kedua, 4 log 32. Nah coba lihat, 4 log 32 kan nggak ada ya, karena 4 pangkat 2 aja 16, 4 pangkat 3 64. Nah nggak ada, makanya kita bikin seperti ini, ya. Jadi ini basisnya 2, bebas ya basisnya ya, karena di sini kan log 32, B nya ya di atas, 4 ini hanya di bawah. Nah ini kenapa kita ambil 2, karena kalau misalkan kita ngambil 3 log 32 kan nggak ada. Kita ngambil 4 sama 4 log 32 nggak ada, 5 log 32 nggak ada. Nah kita ngambil 2 karena 2 log 32 bisa kita hitung, bawah juga sama, 2 log 4 itu bisa kita hitung, makanya kita ambil basisnya 2 ya, bebas ini basisnya. Hasilnya 2 log 32 5, 2 log 4 2, 5 dibagi 2 nih, kita ubah ke dalam bentuk campuran jadi 2 1/2 atau dalam bentuk desimalnya 2,5 gitu. Sekarang sifat yang kelima. Nah, perhatikan sifat yang kelima, 1/A log B. Nah bisa kita ubah nih seperti ini, tapi dibalik menjadi B log A. Nah seperti ini ya. Coba contoh 81 log 3. Nah 81 log 3 kan nggak ada ya, 81 pangkat berapa, hasilnya 3 kan nggak ada ya. 81 pangkat 2 aja udah lebih besar, sedangkan ini numerusnya lebih kecil. Nah kita menggunakan sifat ini nih, sifat ini berarti bikin ke 1 per, lihat, B nya 81, A nya 3. Nah berarti kita balik jadi 3 log 81. Baru kita hitung 3 log 81 berapa, yaitu 4 ya, jadi hasilnya 1/4. Udah dibikin desimal 0,25. Nah contoh yang kedua gimana nih, ini bentuknya sama kayak ini yang
yang sebelah kiri. 1/8 log 2. Lihat, A-nya 8, B-nya 2. Kita bikin seperti ini, dibalik ya. Jadi 2 log 8. Nah, 2 log 8 berapa? Itu 3. Seperti itu. Lanjut sifat yang ke-6. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? A pangkat N log B pangkat M sama dengan, lihat, M per N. Lihat ya, pangkat dari numerus dulu, M, baru per pangkat dari basis N. Jangan sampai ketuker ya, sampai ketuker nih. M per N, dari sini dulu, M per N, nggak boleh N per M ya, jangan sampai kebalik, dikali. Nah, pangkatnya kan udah pindah ke depan nih semuanya, tinggal A log B. Nah, tinggal A log B. Nah, seperti itu ya. Biar lebih jelasnya ke contoh. 2 pangkat 3 log 8 pangkat 4. Coba lihat. Berarti kita pindahin dulu ya. 4/3. Ubah dulu 4/3. Nah, di sini lihat. A-nya kan 2. B-nya 8. Berarti tetap ya. 2 log 8. Nah, kita hitung dulu satu-satu nih. 2 log 8 berapa? 3 ya. Berarti 4/3 dikali 3. Nah, ini cara ngitungnya gimana nih? Yang pertama boleh 3 dikali 4, 12, dibagi 3, hasilnya 4. Atau 3 sama 3 kita coret, habis tinggal 4. Nah, maka seperti ini. Ada contoh yang kedua. Gimana kalau misalkan 16 log 64? Nah, kita ubah dulu nih. 16 itu dibikin pangkat itu kan jadi berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Nah, 64 kita ubah lagi ke dalam bentuk pangkat nih. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kan sama ya, hasilnya 64. 2 pangkat 4 juga hasilnya sama, 16. Nah, boleh nih kita bikin seperti ini. Nah, kalau udah dalam bentuk pangkat, baru pindahin 6/4. Ingat, jangan kebalik, 6/4. Nggak boleh 4/6. 6/4 tinggal 2 log 2. 2 log 2. Nah, kita hitung dulu nih, 2 log 2 berapa? 2 pangkatin berapa yang hasilnya 2? Berarti pangkat 1 ya. Hasilnya 1. 6/4 dikali 1. Berarti hasilnya tetap 6/4. Kita sederhanain, 6/4 sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 3/2. Belum selesai nih, kita bikin pecahan campuran menjadi 1/2, atau kita ubah menjadi bentuk desimal menjadi 1,5. Seperti itu. Nah, sekarang sifat ke-7. Bentuknya A pangkat A log B sama dengan B. Nah, ini kenapa nih bisa hasilnya B? Karena ini A dipangkatin. Nah, di sini basisnya sama aja nih. Ini A, ini A. Nah, kalau misalkan udah sama, berarti langsung aja ke numerusnya kan B. Langsung aja berarti jawabannya B. Nah, ini bisa dicoret nih kalau sama ya. Coba langsung contoh. Nah, ini kalau misalkan ngerjain biasa itu kan 2 pangkat 2 log 8. 2 log 8 kan 3 ya. Nah, berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, kalau kita menggunakan sifat 2 pangkat 2 log 8. Nah, ini kan udah sama nih, sama-sama 2. Kita coret aja, jadi langsung jawabannya 8 nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini cara biasanya, ini menggunakan sifat-sifatnya.
Nah, sifat yang ke-8 mungkin simpel. X log 1 sama dengan 0. Coba kita langsung ke contoh. 2 log 1 sama dengan 0. 25 log 1 sama dengan 0. 100 log 1 sama dengan 0. Nah, berarti bisa kita simpulkan nih, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Makanya 2 pangkat 0 hasilnya 1. 25 pangkat 0 hasilnya 1. 100 pangkat 0 hasilnya 1. Maka kalau misalkan lognya numerusnya 1 pasti hasilnya 0. Nah, makanya ini kan numerusnya 1, ini 1, ini 1, maka ini hasilnya 0 ya. Sifat yang ke-9, A log A sama dengan 1. Oh, ini 1 itu berarti mudah nih, kayak contoh sebelumnya 2 log 2 kan hasilnya 1. Nah, berarti kalau misalkan basis sama numerusnya sama pasti hasilnya 1. Contohnya 2 log 2, nah ini basis sama numerusnya kan sama, pasti hasilnya 1. Sama ini juga 9 log 9, basis sama numerusnya sama, pasti hasilnya 1. 35 log 35 juga hasilnya 1. 1000 log 1000 juga hasilnya 1. Nah, ingat ya, kalau basis sama numerusnya sama pasti hasilnya 1. Soalnya 2 pangkat 1 itu kan hasilnya 2. 9 pangkat 1 hasilnya 9. 35 pangkat 1 hasilnya 35. Nah, maka jawabannya 1 semua. Sifat yang ke-10, X log A dikali A log B sama dengan X log B. Nah, ini kenapa nih jadi X log B? Nah, lihat di sini kan numerusnya A ya, numerusnya A, sedangkan yang kedua basisnya A. Nah, lihat dari sini ke sini itu kan sama nih, ini A, ini A. Nah, maka langsung dicoret aja. Kalau misalkan sama langsung coret, berarti dari sini X log langsung ke belakang B. X log B. Nah, untuk lebih jelasnya kita contoh. Nah, dilihat di sini. 3 log 8 dikali 8 log 27. Nah, 3 log 8 itu kan nggak ada. 8 log 27 juga nggak ada. Makanya kita lihat, kalau kita lihat sifat-sifat ini, 8 numerusnya sama ini 8 basisnya kan sama, makanya kita coret aja langsung. Coret, jadi 3 langsung ke belakang log 27. Nah, jadi seperti ini ya. Syaratnya ini harus sama ya, numerus yang pertama sama basis yang kedua harus sama. Ini kan sama-sama 8, ini sama-sama A, maka dari depan langsung ke belakang. Nah, hasilnya 3. Nah, sama seperti ini juga. Ini berlaku untuk perkalian ya, tidak berlaku untuk pembagian. Nah, ini juga sama nih, 2 log 4. 2 log 4 kan 2 dikali 4 log 16. 4 log 16 2 juga dikali 16 log 64. Nah, 16 log 64 kan nggak ada, makanya kita perhatikan menggunakan sifat-sifat nih. Lihat di sini 4 sama 4 udah sama, kita coret. Di sini juga sama, 16 dengan 16 sama, kita coret juga. Coret. Nah, berarti dari sini 2 log langsung ke belakang 64 gitu ya, karena ini udah sama ya, coret aja kalau udah sama. Nah, jadi 2 log 64 berapa hasilnya? 2 pangkat 6 hasilnya 64, maka di sini kita tulis 6 nya aja. Nah, mungkin itu sifat-sifat dari logaritma, semoga bisa dipahami. Sekarang kita coba latihannya. Hitunglah dengan menggunakan sifat-sifat. Yang pertama 216 log 6
kalian cari ini menggunakan sifat-sifat yang beberapa di antara 1 sampai 10 itu. Yang kedua juga sama, 2 log 80 dikurangin 2 log 5, kalian cari menggunakan sifat-sifat, karena 2 log 80 kan tidak ada, 2 log 5 juga nggak ada, makanya kalian cari menggunakan sifat-sifat. Yang C juga sama, 7 log 49 pangkat 8. Kalau kalian hitung dulu 49 pangkat 8 kan lama tuh, panjang banget ya, makanya menggunakan sifat-sifat. Yang D juga 5 pangkat 6 log 125 pangkat 4 menggunakan sifat-sifat. Dan yang terakhir 4 log 144 per 4 log 12. Ini juga sama menggunakan sifat-sifat, karena 4 log 144 itu enggak ada, 4 log 12 itu kan susah juga dicarinya ya, makanya menggunakan sifat-sifat. Ini ada kalau menggunakan kalkulator, kalau ngitung manual kan susah ya, 4 log 144 per 4 log 12 nih, makanya lebih mudah menggunakan sifat-sifat. Oke, sampai di sini penjelasan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.